banyak sekali janji manisnya, banyak sekali gombalan-gombalannya. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah cinta segitiga antara kamu, dia, dan pasangan aslinya atau pasangan sahnya. Tapi sebelum masuk ke readingnya, aku mau disclaimer dulu bahwa di sini aku sebagai pihak yang netral. Aku secara pribadi tidak mendukung cinta segitiga atau mungkin perselingkuhan. Tetapi di sini aku yakin bahwa setiap orang punya garis takdirnya masing-masing, sehingga kalaupun kamu sekarang berada dalam situasi seperti ini, aku yakin nanti pasti akan ada sebuah pelajaran yang indah buat kamu dan juga semua orang yang terlibat dalam hubungan ini ya. Dan ya seperti biasa aku juga mau bilang bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif dari banyak orang. Bisa resonate di kamu, bisa juga enggak. Kalau kamu ingin reading yang lebih private hanya untuk kamu saja, silahkan menghubungi nomor WhatsApp ini untuk private reading bersamaku ya. Dan sekarang aku akan ambil 2 kartu dulu. Yang bagian kiriku adalah bagian istri atau mungkin di sini pasangan resminya, dan yang di sini adalah bagiannya kamu yang sebelah kanan ya. Aku akan ambil 2 oracle. Aku akan ambil untuk sisi kiri dulu. Ada mice, ada dolphin di sini. Oke, aku lihat dari sisi pasangan aslinya atau pasangan sahnya di sini ada mice atau anak tikus, yang mana kelihatannya di sini memang ada kecurangan atau sesuatu yang tidak baik di antara teman-teman atau keluarganya. Ya mungkin di sini kamu kenal dengan pasangan sahnya pasangan kamu sekarang ya, yang mana ini kalau memang benar ya ini menjadi betrayal atau ya kecurangan lah, kecurangan, pengkhianatan, lebih tepatnya pengkhianatan yang pada akhirnya dia rasakan kalau dia tahu pasangannya sedang menjalin hubungan dengan kamu. Apalagi kalau di sini memang kamu adalah bagian dari teman-temannya dia, yang mana kamu kenal dia, teman kerja, teman kantor, teman main, atau bahkan mungkin masih ada hubungan keluarga dengan si pasangan resmi kayak gitu antara kamu dan dia. Jadi ya dia ya jelas akan sangat kecewa kalau memang kedepannya dia mengetahui fakta dari hubungan kalian ini ya. Kalau di sisi kamu di sini ada dolphin ya, lumba-lumba, ada kenaikan finansial yang kadang memang ini datang dari apa yang sudah kamu usahakan. Mungkin di sini hubungannya bersama kamu walaupun complicated, walaupun gimana, tapi bagi kamu ini justru membuat kamu semakin bersemangat. Pertama bisa aja di sini kamu makin bersemangat buat kerja, atau kedua kamu emang dapat bantuan finansial dari dia, atau hubungan kamu dan dia ini mempermudah naiknya jabatan kamu, dapat promosi dan sebagainya juga bisa. Jadi itu yang bisa aku rasakan di sini antara pasangan sah dan juga kamu. Sekarang aku akan lihat dari sisi pasangan sahnya dulu ya. Kita akan lihat bagaimana dia ada niatan atau perlakuan atau harapan apapun yang akan terbaca dari kartu-kartunya nanti. Dan di reading kali ini aku akan lihat kartu terbalik ya. Kita akan lihat bareng-bareng. Ada The Moon terbalik, ada Four of Wands terbalik, ada King of Swords. Yang bisa aku katakan di sini, The Moon terbalik berarti berakhirnya sebuah fase di mana dia tidak galau lagi ya kepada pasangan resminya. Aku lihat sih sebenarnya sebelumnya mungkin pernah ada sebuah masalah yang terjadi antara dia dan pasangan resminya. Kemudian di sini dia jadi galau, dia jadi feeling blue, komunikasinya nggak lancar, lebih sering berantemnya, lebih sering diem-diemannya, sehingga di sini aku lihat ada Four of Wands terbalik yang menandakan bahwa memang ada komitmen yang dilanggar, ada janji suci yang dilanggar di sini ya. Alih-alih dia berusaha untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, dia lebih memilih buat lari. Ya lari di sini tentu saja akibatnya adalah dia pada akhirnya bersama dengan kamu ya di hubungan yang sekarang untuk mencari sebuah sisi fresh yang baru, hubungan yang baru, ingin merasa lebih dicintai, ingin merasa lebih diperhatikan dibandingkan dengan apa yang belum atau mungkin mengganjal untuk didapat dari pasangan aslinya. Dan di sini aku lihat pada akhirnya sih sebetulnya orang ini punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi di rumah tangga atau di hubungan resminya ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya ada kemungkinan dia bersama dengan kamu, nyaman sama kamu karena memang lagi ada masalah banget di sini.
merasa kesepian sih, seringnya merasa kesepian. Mungkin ada sesuatu yang nggak bisa diberikan oleh pasangan aslinya, sehingga Four of Wands ini kartu mengenai komitmen ya. Ketika ini terbalik ya, dia sedang bermain-main dengan komitmen yang sudah dia janjikan kepada pasangan resminya. Jadi ya betrayal ya, pengkhianatan. Ada King of Swords di sini, aku lihat dia sebenarnya orang yang cerdas ya. Dia ngerti bagaimana memperlakukan kamu, dan sebenarnya juga dia dipandang sebagai orang yang bertanggung jawab ya sebetulnya kepada keluarganya atau kepada pasangan aslinya. Hanya saja memang dia di sini punya standar yang tinggi. Kalau misalnya dia nggak mendapatkan standar yang dia harapkan dari pasangan aslinya, ya dia di sini lebih condong untuk melihat keluar, karena di sini kemungkinan memang dia punya bibit atau bakat tidak bisa dipercaya untuk sesuatu yang berhubungan dengan komitmen kayak gitu. Jadi kayak gampang aja gitu untuk berpaling, untuk pindah ke lain hati, walaupun mungkin ini hanya sesaat, tapi yang penting bagi dia ya sudah, kalau aku nggak nyaman ya aku bersama yang di luar sana, walaupun sekarang mungkin masih terikat pernikahan atau mungkin masih dalam hubungan pacaran bersama dengan pasangan aslinya kayak gitu ya. Kemudian di sini aku akan shuffle aja. Ada Queen of Wands di sini. Aku lihat di sini pasangan aslinya dia ini memang agak cerewet ya, agak mengekang. Mungkin di sini juga bisa kukatakan bahwa pasangan aslinya ini seorang pekerja keras. Kalau dia adalah istri, kelihatannya dia istri yang sangat-sangat mementingkan karirnya, sangat-sangat effort lah di apa yang dia kerjakan untuk menunjukkan bahwa dia ini bisa menjadi perempuan yang mandiri, perempuan yang kuat, yang bahkan mungkin dia merasa bahwa aku nggak terlalu butuh kamu lah gitu, karena di sini aku bisa berdiri di atas kakiku, aku punya penghasilan sendiri dan sebagainya, sehingga mungkin kadang dia di sini abai dengan kebutuhan yang seharusnya dia berikan kepada pasangannya kayak gitu di sini. Jadi itu sih, dan mungkin juga di sini agak suka ngepush ya orangnya, kadang memaksakan sesuatu yang mungkin belum bisa diberikan oleh pasangan kamu ini kayak gitu di sini. Yang mungkin juga karena di sini dia punya standar yang tinggi juga, sehingga dia merasa bahwa egonya agak terluka dan merasa tidak berharga gitu loh di hadapan pasangan aslinya, sehingga daripada dia ngerasa terus-terusan dianggap tidak berguna, ya lebih baik dia mencari opsi lain yang mana mungkin di sini kamu sangat menghargai dia, mungkin di sini kamu sangat melihat kebaikan hatinya, effortnya dia, dan melihat banyak hal lah yang positif bagi kamu, sehingga di sini segala pujian kamu itu membuat energi maskulinnya itu berapi-api gitu loh di sini, energi ingin dipuji, energi ya menunjukkan dirinya karena di sini dia nggak mau dianggap lemah, dianggap ya nggak baik gitu loh oleh pasangan aslinya. Kemudian di sini oke, dua langsung keluar, ada Ace of Pentacles tapi terbalik. Sekali lagi sebenarnya kartu Pentacles ini selain bercerita mengenai keuangan, ini juga bercerita mengenai komitmen. Ketika dia bersama dengan kartu Four of Wands, jadi emang kelihatan banget dia sedang berusaha kabur dari komitmennya dia. Alih-alih membicarakan hal ini kepada pasangan aslinya, ya mending kabur saja. Ada kesempatan ya, ada gerbang di sana, ya ada kesempatan, ya udah kabur aja sebentar gitu. Tapi dengan tentunya tetap berhubungan dengan pasangan asli ya. Di sini ada Knight of Pentacles, tapi sebenarnya juga dia ada usahanya kok untuk memperbaiki segala hal yang terjadi. Jadi kalau misalnya kenapa dia masih pacaran dengan pasangan resminya atau masih dalam terikat pernikahan dengan pasangan resminya, susah untuk melepas karena dia masih ada sebuah keyakinan bahwa pernikahan atau hubungannya ini masih bisa dia selamatkan. Hanya saja mungkin sekarang dia dalam kondisi yang belum sestabil itu, sehingga lebih condong melihat ke arah luar gitu loh di sini ya. Jadi kalau di sini yang bisa aku rasakan bahwa dia sebenarnya juga memberikan banyak effort buat pasangan aslinya, udah ngasih yang terbaik, sudah melakukan semaksimal yang dia bisa. Cuma mungkin di sini penerimaannya nggak sebaik itu, bahkan mungkin agak sedikit diremehkan oleh pasangan aslinya, kayak cuma gitu doang, aku juga bisa kayak gitu di sini ya. Jadi itu sih Queen of Wands terbalik kadang. Makanya di sini mungkin walaupun dia masih ada harapan untuk menjaga hubungan ini, tapi ketika dari pihak luar yang mana adalah kamu lebih bisa menerima segala effortnya dia, kamunya selalu berterima kasih, kamu selalu memuji dia, lebih nyaman gitu loh ngasih effort buat orang di luar komitmennya dia ini gitu ya, yang bisa aku katakan. Kemudian di sini
ini bisa berupa banyak hal sih, komitmen bisa, keuangan juga bisa. Mungkin di sini dia udah ngasih yang sesuai maksimal dengan yang bisa dia usahakan untuk pasangannya, tetapi dianggap remeh gitu aja. Tapi ketika dia ngasih ke kamu, yang mana di sini ada kenaikan finansial, yang mungkin juga di sini sangat membantu kamu, dia ngerasa kayak, oh, usahaku lebih bisa mendapat apresiasi dari kamu, jadi aku akan mengusahakan untuk kamu aja deh, kayak gitu ya. Ada Ten of Swords, ada Five of Cups, ada Page of Cups. Kalau aku lihat di sini bottom decknya apa? Ada di Chariot. Jadi gini, dia pernah ada pikiran, aku sudahi sajalah hubungan ini, aku sudahi sajalah segala hal yang menyebalkan ini, aku udah capek sama kamu, kamunya nggak bisa diajak ngobrol dan sebagainya. Ada pikiran untuk sampai di titik ini, yang mana mungkin dia pernah mendiamkan pasangannya, atau mungkin di sini ya masih bersama tapi sudah nggak intens, udah nggak ada komunikasi yang hangat, kayak hidup kamu, hidup aku, terserah deh, kayak gitu. Entah ini dalam hubungan pernikahan atau masih hubungan pacaran, seperti itu. Ada kekecewaan juga yang sangat mendalam mengenai komitmen yang sudah dia bangun bersama dengan pasangannya di sini. Jadi aku lihat dia tipe orang yang bekerja keras sih untuk hubungannya, cuma mungkin tidak mendapatkan sebuah apresiasi seperti yang dia harapkan, sehingga egonya terluka, dianya kecewa. Tapi yang bisa aku lihat di sini, dia masih ada harapan untuk tetap menyambung koneksi yang sempat terputus ini dengan pasangannya. Jadi kalau kedepannya pasangannya ini berubah, aku lihat dia sayang banget sih sama pasangan aslinya ini, pasangan resminya ini. Dia sayang banget, dia mengerti untuk sampai ke titik dimana dia bisa bersama dengan pasangan resminya. Ini adalah sebuah perjuangan yang luar biasa, sehingga dia masih ada usaha untuk membuat hangat kembali hubungan ini. Ingin ngobrol lagi dengan pasangan resminya ya di sini, ingin hadir kembali seperti dulu, zaman-zaman mungkin mereka baru kenal, awal-awal baru pacaran. Dia sering kali kangen dengan kondisi itu, karena mungkin hubungannya lebih hangat, nggak terlalu banyak kesibukan, lebih sering ngobrol, lebih sering jalan-jalan. Jadi sebenarnya faktor itu yang dia kangenin dari hubungannya ini. Begitu sih yang bisa kulihat. Dan juga kedepannya apakah dia akan mengusahakan sesuatu untuk hubungan ini. Ada The Chariot, The Magician terbalik, King of Wands terbalik. Ada usaha dia untuk benar-benar maju, ya, di sini. Cuma di sini kelihatannya dia masih menikmati sensasi atau rasa ketika ada koneksinya bersama dengan kamu. Jadi sesuatu yang seharusnya bisa dia usahakan ini masih dalam niatan aja untuk kembali lagi kepada si pasangan asli. Kalau sekarang dia lebih banyak cheating, memang The Magician terbalik, cheating ya, melakukan trik-trik yang kurang baik itu di sini bersama dengan pasangannya. Mungkin di depan pasangannya dia menunjukkan hal-hal baik, tetap berusaha sabar, tapi di balik itu semua ya dia ada main sama kamu. Kayak gitu di sini. Jadi emang belum bisa dipercaya untuk sebuah komitmen. Dan di sini ada King of Wands terbalik, karena di sini tadi ada energinya Queen of Wands terbalik dan sekarang King of Wands terbalik, karena mungkin dia ngerasa kayak ya kamu duluan yang nge-trigger aku, kamu duluan yang cari masalah, kamu duluan yang nggak pernah menghargai aku. Ya udah, sekarang kalau misalnya aku ikut-ikutan kamu ya udah, kayak gitu di sini. Kayak gitu. Karena di sini dia seperti menantang gitu loh, menantang pasangan aslinya. Ya kamunya kayak aku sampai bisa selingkuh kayak gini, ya ini semua salah kamu, tipe yang seperti itu. Jadi ini tipikal mayoritas orang yang lagi selingkuh sih kayak gitu. Aku selingkuh ya karena salah kamu gitu. Padahal sebetulnya dia bisa aja sih mengusahakan untuk memperbaiki ini semua, ngobrol dari hati ke hati dan lebih menghargai komitmen yang sudah dia bangun bersama dengan pasangan resminya. Cuma memang mungkin sekarang dia masih dalam kondisi yang emosinya sangat tidak stabil, sehingga ya ini yang terjadi. Ada mice ya, sebuah pengkhianatan atau sesuatu yang tidak baik among friends atau family. Jadi mungkin di sini memang perkenalan kamu dan dia dari pertemanan, entah di kantor atau di mana gitu, atau mungkin bahkan kamu masih saudaraan sama dia, maksudnya pasangan kamu ini masih saudaraan dengan kamu, atau mungkin kamunya masih saudaraan sama dia, kayak gitu ya di sini. Dan itu aku akan lihat dari sisinya kamu sebagai orang yang sedang dia sangat nyaman bersama dengan kamu ya. Aku akan ambil gini aja supaya gampang ambilnya, kita lihat. Wait a minute, sorry.
Aku akan shuffle ulang. Apakah ini kamu sangat excited ya sampai kartunya heboh sendiri, Baik. Oke. Ada Justice, ada King of Swords terbalik, ada Seven of Wands di sini. Dan di sini kamu merasa bahwa kehadiran dia ini sangat menyenangkan buat kamu. Kamu nggak terlalu peduli apakah, bahkan di saat kamu sudah tahu dia sudah punya pasangan, kamu nggak terlalu peduli. Yang penting dia bisa ngasih yang sama, bahkan mungkin lebih banyak buat kamu dibanding pasangan aslinya, maka kamu akan nyaman-nyaman aja, kayak gitu di sini ceritanya. Ada King of Swords terbalik, yang menunjukkan memang kamu sebenarnya ngerti kok kalau hubungan ini sebetulnya bukan hubungan yang bisa menjanjikan sesuatu yang sangat serius. Bahkan mungkin di sini kamu ngerti apa akibatnya buat kamu, apa karmanya buat kamu, bahkan mungkin apa dosanya buat kamu. Kamu ngerti sebetulnya ya, kalau misalnya sampai kebongkar, nanti nama kamu bisa jelek, nama keluarga kamu bisa berantakan, hancur gitu, sebenarnya kamu tahu. Cuma karena di sini kamu merasa sangat-sangat nyaman sama dia ya. Ada King of Swords terbalik di sini, yang mana kamu merasa kehadiran dia ini bisa mengisi kekosongan di hati kamu, terutama kalau kamu adalah anak perempuan yang kehilangan sosok ayah atau tidak mendapatkan kasih sayang yang penuh dari seorang ayah, maka kehadiran dia menggantikan ya. Maksudku di sini bisa memberikan sebuah kekosongan hati yang selama ini kamu rindukan. Jadi mungkin di sini terutama buat teman-teman yang selisih usianya mungkin lumayan jauh lah dibandingkan dia, kalau dia adalah pihak laki-lakinya, kayak gitu. Dan di sini mungkin beberapa teman kamu, bahkan kata hati intuisi kamu mengatakan ini nggak bagus loh hubungannya yang sedang kamu jalani. Kamu nanti bisa berpotensi merusak hubungan orang tua kamu kalau tahu juga bakal sedih, bakal kecewa. Tapi kamu kayak ya sudah, ini mungkin jalan takdirnya aku ya, sekarang aku nikmatin aja, toh kamu melihat dia baik dan sebagainya kayak gitu, sehingga ya udah nyaman aja. Jadi selama masih sama-sama oke, sama-sama saling senang, ya sudah, kayak gitu di sini bagi kamu. Jadi sebenarnya kamu ngerti kok di sini. Kamu sangat-sangat mengerti konsekuensinya, tapi kamu bertahan dengan si orang ini. Kayak gitu. Ya, dan aku akan lihat 3 kartu lainnya. Di sini ada set Four of Pentacles. Ada terbalik ya, The Tower terbalik. Ada Three of Swords terbalik. Sebenarnya kamu juga sangat-sangat mengerti bahwa hubungan kamu bersama dengan dia ini cukup riskan. Kamu sangat mengerti resikonya apa, selain tadi menanggung malu kalau misalnya ketahuan. Dan di sini kamu mengerti, kamu jadi nggak bisa bebas bersama dengan dia. Kamu nggak bisa bebas menggandeng dia di mana. Kamu nggak bisa bebas untuk memamerkan foto kamu bersama dengan dia. Kamu harus sangat-sangat menyembunyikan statusnya kamu. Kamu harus seringkali berbohong dengan banyak orang, kayak gitu di sini. Apalagi kalau misalnya di sini kamunya sendiri juga sudah punya pasangan, kayak gitu ya. Dan ya di sini aku lihat kamu sudah pernah melalui the tower moment ya, sehingga kamu ngerasa bodoh amat lah dengan situasi ini. Dan juga aku lihat dianya sendiri juga nggak terlalu mempermasalahkan bagaimana masa lalu kamu dan sebagainya. Dia juga sangat mengerti untuk menjaga apa ya, privacy atau lebih tepatnya rahasia inilah bersama dengan kamu. Dan sebenarnya karena mungkin antara kamu dan dia sama-sama sudah pernah melalui sebuah situasi yang dirasa jauh lebih buruk dibandingkan cinta segitiga ini, jadi kayak ya udah jalanin aja kayak gitu. Bahkan di sini dia pun mengerti bahwa suatu saat nanti sangat mungkin dia akan membuat patah hati kamu, menyakiti hati kamu, karena mungkin dia lebih condong untuk kembali bersama dengan pasangan resminya. Tetapi di sini pun aku lihat kamu juga mengerti suatu saat nanti ada kemungkinan juga dia tidak bersama dengan kamu untuk bersama dengan pasangan aslinya. Kamu juga mengerti akan hal itu. Tapi kamu kayak ya sudahlah, aku pernah melalui masa yang jauh lebih buruk dibanding ini. Mungkin dulu kamu juga sangat-sangat kehilangan sosok ayah atau sosok orang yang kamu percaya, tapi kemudian dia pergi kayak gitu. Sehingga ya sudah, ini nggak lebih buruk dari apa yang sudah aku alami, jadi jalanin aja. Itu yang kamu rasakan bersama dengan dia dan apa yang dia lihat tentang kamu, kayak gitu. Makanya di sini ya sudah, nikmatin aja, kayak gitu sih intinya. Aku minta maaf kalau tiba-tiba ada suara hujan dan petir-petir, itu suara asli dari alam. Aku nggak nambahin sound apapun ya selain musik di sini gitu ya. Anggap aja ini supaya readingnya makin syahdu gitu ya. Makin syahdu. Oh, dia lompat sendiri.
Ada Queen of Swords. Oh, pantasan ada Page of Wands. Satu lagi. Aha. Sebenarnya gini, dia juga bisa menangkap energinya kamu. Pertama, kenapa dia nyaman sama kamu? Karena di sini kamu menangkap energi King of Swords-nya dia. Jadi ada titik di mana kamu ngerasa kami adalah pasangan yang sangat serasi. Kami adalah pasangan yang sangat kompak. Bahkan aku lihat di sini ada sebagian kecil yang memang hubungannya twin flames, ya. Jadi complicated tapi memang harus kamu jalanin. Dan di sini kalau misalnya memang itu yang kamu rasa, ya ada kecocokan memang. Entah itu dari hati, cara bicara, cara berpikir, cara mengatasi masalah, sama-sama saling bisa memberikan bahasa cinta masing-masing. Dia sangat nyaman sama kamu karena kamu bisa memenuhi bahasa cintanya dia. Dia nyaman sama kamu karena dia bisa memberikan bahasa cinta yang kamu apresiasi, yang kamu memuji gitu loh, memuji dia. Kamu sangat-sangat berterima kasih akan hadirnya dia. Makanya dia di sini ngerasa sangat berharga, sangat ngerasa layak untuk hadir di hidup kamu, kayak gitu di sini. Jadi memang ada energi swords yang sama, ya, kayak gitu. Jadi itu sih. Jadi ini cukup menarik ya readingnya. Ada Page of Wands. Sebenarnya juga dari sisi kamu sendiri, kamu masih sangat curious, masih sangat ingin menggali hubungan ini. Walaupun mungkin di awal-awal kamu tahu hubungan ini buat main-main aja dan nggak kamu seriusin sampai sebegitunya. Dan kamu ngerti ya, kamu sangat mengerti kalau misalnya sepahit-pahitnya endingnya dia pada akhirnya meninggalkan kamu untuk kembali pada pasangan aslinya atau mungkin bersama dengan orang lain lagi. We don't know. Tapi yang pasti di sini kamu ingin menikmati momen ini. Kamu ingin menikmati segala momen yang bisa kamu rayakan bersama dengan dia. Dia pun juga sama. Karena emang lagi terkoneksi banget nih untuk saat ini ya, lagi kenceng banget energi untuk saling sayang, keintiman dan juga ya kehangatan lah intinya di sini, kehangatan dari hati ke hati terutama di sini. Ya walaupun di sini dia juga ada curiousnya ya tentang kamu, penasarannya tentang kamu. Walaupun dia mengerti juga bahwa dari sisi dia juga mengerti bahwa dia nggak bisa terus-terusan ada di dua kondisi yang harus membagi hati, membagi waktu, membagi perhatian. Jadi sekarang sih dia juga sama seperti kamu, selagi masih bisa dinikmatin aja gitu sih yang bisa aku rasakan. Dan aku akan lihat lagi bottom decknya kalau sekarang ya. Sorry, aku nggak baca ini. The Devil terbalik, ada Seven of Pentacles, ada Ten of Cups terbalik. Emang kamu merasakan ada banyak sekali energi cinta ya, seolah-olah hubungan ini hubungan yang sangat-sangat terberkahi. Walaupun kamu tahu ini tuh salah gitu loh, kata hati kamu tahu ini salah, tapi kamu juga nggak bisa membohongi hati kamu. Kamu sangat-sangat nyaman dengan dia, dia pun sangat-sangat nyaman sama kamu di sini. Tapi ini lain cerita ya. Aku akan lihat dari sebaran bottom decknya di sini mengenai apa yang pada akhirnya akan dia niatkan atau lakukan kepada kamu. Aku lihat di sini pada akhirnya hubungan ini dia sadari akan menjadi sebuah hubungan yang diawali dengan kerakusan atau mungkin ketamakan, karena dia nggak bisa menjaga janjinya dengan pasangan resminya. Dia tahu ini salah. Jadi selain kamu mengerti ini salah, dia pun tahu bahwa ini nggak benar gitu loh ya. Dan juga ada obsesi, lebih kepada obsesi bahwa ternyata kamu bisa membuat aku sangat nyaman. Dan mungkin kalau misalnya hubungan kamu dan dia ini sudah sangat-sangat dalam dan melibatkan keintiman, you know what I mean, keintiman, ya dia di sini nikmatin aja kayak ya kamunya mau bersedia melakukan tanpa aku paksa, tanpa aku ancam, ya berarti kita melakukannya dengan sadar, dengan ya sama-sama setuju, sama-sama iya gitu loh di sini. Jadi dia menikmatin aja momen ini. Selama nggak ada paksaan ya sudah nikmatin saja kayak gitu di sini. Tapi dia lebih kepada cinta yang lebih kepada obsesi. Jadi bukan cinta yang dia dasari dengan sebuah komitmen yang benar-benar ingin membangun hubungan ini ke arah yang seperti pernikahan, dikenalin ke orang tua. Itu masih agak jauh lah, bahkan belum dia pikirkan sampai sekarang. Dan juga di sini selama dia masih bisa menikmati berbagai hal bersama dengan kamu yang bikin happy apapun itu, ya dia akan tetap menikmatinya sih di sini. Tapi pada akhirnya dia dan kamu belajar mana yang baik, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah. Aduh, ada petir tiba-tiba, sorry. Jadi di sini selain bercerita mengenai kesabaran, karena mungkin kamunya harus menyembunyikan hubungan ini, tapi pada akhirnya mengerti kok, dua-duanya sama-sama belajar mana yang baik, mana yang benar, sehingga
Aku minta maaf dulu kalau readingku nggak seperti yang kamu harapkan. Aku bukan tipe tarot reader yang akan ngasih gula-gula doang di readingku, tapi aku akan jujur mengenai energi yang kebaca ya. Di sini ada Ten of Cups terbalik, yang mana berarti ini bisa menunjukkan bahwa pada akhirnya apa yang kamu pikirkan di awal hubungan ini, bahwa dia mungkin akan meninggalkan kamu, ada kemungkinannya akan terjadi. Ada kemungkinannya dia akan kembali kepada sesuatu atau seseorang yang memang sudah bersama dia sejak awal, lebih memberikan ketulusan, cinta yang hangat, dan juga memperbaiki semuanya sekali lagi. Jadi kalau misalnya di sini pasangan resminya, katakanlah ini dia tahu gitu ya pasangan resminya, kalau misalnya pasangan resminya ini memberikan kesempatan kedua, dia akan memilih buat ke sana. Jadi ada pergerakan ke arah sana ya. Dan kenapa ini bisa terjadi misalnya karena dia merasa bahwa ada banyak sekali kebohongan di hubungan ini, ada banyak sekali manipulasi. Walaupun ada banyak hal yang membuat kamu dan dia sama-sama happy dan bersenang-senang, karena ya namanya sebagai manusia ada intuisi ngerasa bersalahnya ya, terutama kalau memang di sini melibatkan pasangan resmi yang sudah menikah, anak dan sebagainya, sehingga ini menjadi pertimbangan. Karena di sini aku melihat ada anak di sana, anak yang masih butuh sosok ayah atau ibunya untuk kembali sekali lagi kayak gitu. Jadi aku minta maaf kalau mungkin readingnya nggak seperti yang kamu harapkan, atau bahkan mungkin sebenarnya kamu udah bisa ngebaca lah ya dari intuisinya kamu sendiri. Jadi itu yang bisa aku lihat, dan beberapa beberapa oracle di sini aku akan ambil, dan ini aku tidak akan melihat ya. Aku akan ambil random, aku akan ambil 3 mengenai bisa aja ini arah hubungan ini ke depannya, atau pesan-pesannya buat kamu di sini sebagai pihak ketiganya ya. Ada Yoke atau Yoki, ada Lion, satu lagi ada Apple. Kalau di sini yang bisa aku katakan, memang pada akhirnya hubungan ini pergerakannya ya, mungkin di sini akan benar-benar membuat kamu dan dia sama-sama lelah, kamunya capek, terutama kalau kamu di sini ada harapan ingin hubungan ini benar-benar dibawa ke serius gitu loh. Apalagi kalau dia udah janji-janji manis ya, janji gombal bahwa kamu tenang aja, aku sama kamu, aku akan menceraikan istri aku, atau aku akan meninggalkan pasangan resmi aku, kayak gitu ya. Ini sejenis gombalan sih ya, klise lah ya dalam hubungan cinta segitiga. Tapi di sini pada akhirnya dia frustrasi, kamu pun juga sama kelihatannya. Apalagi kalau dia tidak menunjukkan pergerakan ke arah komitmen yang kamu harapkan. Di sini kamunya sebel, dia juga sebel. Jadi itulah mengapa kalau misalnya dia hanya mengejar kesenangan aja, mungkin ini bisa menjadi hubungan yang cukup lama. Tapi kalau misalnya di sini kamu tipe yang lebih berharap hubungan ini lebih jelas, lebih resmi gitu ya, ya dia akan frustrasi sendiri dan belajar bahwa ya di setiap hubungan manapun dengan orang manapun ya akan ada masalah. Kalau misalnya dia hanya berlari, ya udah frustasi lagi kayak gitu di sini ya. Kemudian di sini ada Lion. Sorry kalau hujannya kedengaran kencang, sorry banget. Ada Lion di sini, waktunya untuk beraksi. Jadi mungkin di sini antara kamu dan dia sama-sama sudah saling memikirkan akan bagaimana ke depannya. Bisa menjadi 2 sih di sini, akan meneruskan hubungan ini atau pada akhirnya sampai pada kesimpulan untuk move on dan kembali pulang ke rumah yang sebenarnya gitu loh. Kembali ke cinta yang benar-benar bisa membuat dia menjadi orang yang lebih baik, bukan cinta sesaat yang sekedar lust atau duniawi aja gitu loh intinya. Jadi memang di sini kelihatannya dari sisi dia pun melihat kepada kamu lebih kepada move on, dan mungkin dari pihak kamunya juga adalah dorongan-dorongan untuk move on gitu di sini. Jadi pada akhirnya kalau memang kamunya sendiri sudah pusing dengan hubungan kamu bersama dengan dia, nggak ada kejelasan, waktunya kamu beraksi tegas sama diri kamu. Sampai berapa lama kamu mau bertahan di hubungan seperti ini, sementara kamu tahu ada pihak lain di luar sana yang ya mungkin akan sangat-sangat terluka dengan hubungan ini, dan juga ya mengenai masa depan kamu, keluarga kamu dan sebagainya sih. Coba dipikirkan sekali lagi. Ada Apple di sini, emang sedang dites sih. Di sini aku lihat ada ular ya, dan juga Apple, yang mana ini erat kaitannya dengan kisah Adam dan Hawa atau Adam dan Eve. Jadi di sini memang ada godaan yang sangat besar antara kamu dan dia, dan ular ini biasanya digambarkan dengan hasrat, seksualitas, penipuan, betrayal gitu ya. Betrayal sekali lagi, betrayal, penipuan, pengkhianatan lebih tepatnya.
Jadi seperti itu. Jadi ya kamu sekarang terserah kepada kamu sih pada akhirnya, karena ini hidup kamu. Apakah kamu akan membiarkan diri kamu dalam balutan kejadian seperti ini ya, dalam godaan nafsu, godaan materi duniawi, ataukah kamu akan membebaskan diri kamu untuk mendapatkan apel lain di pohon lain yang bebas ular gitu loh di sini. Gampangnya sih kayak gitu. Tapi pada akhirnya sekali lagi ini hidup kamu, mana yang akan kamu pilih terserah kepada kamu. It's up to you ya. Dan sekarang aku akan lihat dari ini pesan buat kamu, karena ini aku lihat lebih kepada pergerakan. Jadi ini akan aku ambil 2 kartu pesan penting buat kamu. Oh, kartunya langsung honesty is essential. Pertama, aku ingin bilang bahwa memang sangat mungkin dia ini tertarik sama kamu. Pertama, ya secara fisik kamu cantik, kamu indah, kamu luar biasa, dan dia menawarkan sesuatu. Sama hampir mirip dengan kartu The Magician ini ya. Kamu lihat di sini ada mawar kan? Ya, dan di sini juga ada mawar yang mana ya dia banyak sekali janji manisnya, banyak sekali gombalan-gombalannya. Cuma di sana ada kartu The Moon yang menandakan juga kartu awal yang muncul pertama tadi. Wow, ini luar biasa. Sebuah kebetulan yang tidak diduga-duga. Jadi ya it's up to you sih pada akhirnya Pak. Apakah kamu akan tetap menoleh kepada dia, atau kamu akan menyelamatkan diri kamu ke arah yang lain, membebaskan diri kamu dari cinta segitiga seperti ini. Karena sebenarnya kalau ini bercerita mengenai cinta dan kesungguhan hati ya, seharusnya sih ada kebenaran di sana, bukan sesuatu yang ditutup-tutupi, bukan sesuatu yang disembunyikan-sembunyikan kayak gitu. Jadi kalau memang kamu memang apa ya, orang yang sangat berharap ketulusan, cinta sejati, kebahagiaan yang nyaman, ya kamu diminta untuk menyelamatkan diri kamu sih pada akhirnya. 3 tambah 8 11, yes. 11 itu angka yang penting dalam numerologi. Jadi 11 itu bisa kukatakan sebuah gerbang. Maka di sini gerbangnya di depan mata, kamu akan membebaskan diri kamu atau kamu tetap bertahan di dalam gerbang tersebut. Itu sih di sini. Memang sih sangat manis hubungan kamu bersama dengan dia ini, seperti ya kisah cinta di Eropa yang indah gitu ya. Petir lagi. Tapi pada akhirnya ini terserah kepada kamu. Apakah kamu akan tetap begini ataukah menyelamatkan diri kamu. Lalu di sini ada take a chance on love. Ketika kita saling mencintai, hidup kita berubah. Maka di sini tanyakan ke diri kamu, apakah kamu dan dia dalam satu perahu yang sama menuju tujuan yang sama. Kalau pada akhirnya memang dia akan komit sama kamu, ya it's okay, nggak apa-apa, mungkin ini memang jalannya kamu. Tapi kalau misalnya kamu melihat bahwa ini semua hanya janji-janji doang, tidak ada pergerakan, tidak ada aksi seperti kartu Lion ini, ya dia hanya manis di bibir doang sih. Walaupun mungkin dari segi finansial, kalau memang dia orang yang berada, dia akan memberikan kenyamanan finansial. Tapi kalau kamu mengharapkan tujuan yang benar-benar serius dan dia tidak bisa membuktikan apapun, ya semua terserah kepada kamu. Dan satu kartu terakhir di sini, the only thing that is real is love. Sesuatu yang paling nyata adalah cinta. Jadi coba tanyakan ke diri kamu sendiri, angkanya 7 di sana. Fokuslah kembali pada apa yang memang kamu cintai. Kelihatannya di sini memang kamu bersama dengan pasangan kamu ini ya, memang akan ada pertumbuhan, dalam artian kamu akan belajar banyak dari hubungan kamu bersama dengan dia. Pertama, ini akan bercerita mengenai peran kamu sebagai nanti kedepannya orang tua. Pertama, ingatlah akan karma, terutama kalau kamu cewek ya. Nanti kamu akan melahirkan anak-anak, dan ya jangan sampai polanya terulang kembali pada anak kamu. Kayak gitu di sini. Kemudian ada pelangi, ada merpati, kedamaian, kebahagiaan dan sebagainya. Cuma di sini aku melihat ada 2 tangan yang seperti terbuka begini ya, berdoa. Jadi sekarang ya sekali lagi terserah kepada kamu sih, kamu akan bertahan dengan dia ataukah kamu ingin mencari sesuatu yang real, yang benar-benar nyata, yang cinta kamu ini nggak perlu kamu sembunyikan, nggak perlu menanggung beban dosa, nggak perlu menanggung beban karma, yang benar-benar kamu nyaman membangun hidup kamu di sana bersama dengan seseorang ini. Kayak gitu sih di sini. Karena seharusnya dalam cinta itu ada kedamaian, ada healing, kegembiraan, kenal dengan keluarga masing-masing, ada anak yang bertumbuh dengan cinta antara kamu dan dia, kayak gitu di sini. Jadi nggak sekedar janji manis semata. Tapi sekali lagi, ini hidup kamu, semua terserah kepada kamu akan seperti apa ending dari kisah kamu dan dia. Aku di sini pihak netral, baca energi doang ya. Dan aku akan lihat sih
beberapa charm yang mungkin ini akan sangat penting ya. Ini bisa aja zodiak kamu atau zodiaknya dia. Gemini, Taurus, Sagittarius, Cancer, Aries, Pisces. Kemudian aku akan lihat beberapa unsur nama. Kalau misalnya kamu kedapatan ini unsur nama kamu, unsur nama dia, atau unsur nama pasangan resminya, mungkin reading ini memang paling nyambung sama kamu ya. Ada W, nama aku dong. Ada A lagi. Di sini ada F, kemudian L, ada P, ada O, ada Z, ada B, ada K, dan sekali lagi ada F lagi. Oke, sekali lagi ada O. Jadi itu yang bisa aku lihat ya. Apakah aku perlu menunjukkan angka-angka penting dan tanggal-tanggal penting buat reading ini? Oke, aku akan ambil ya. Aku shuffle dulu. Oke. Tanggal penting, tanggal lahir bisa tanggal ketemu 14, 28, 29, 17, 13, 5, 25, 8, 29 lagi, 26. Oke, terakhir 9. Jadi itu yang bisa aku reading tentang kamu, dia, dan juga pasangan resminya ya. Ya, semoga aja apapun pilihan kamu ke depannya, kamu akan diberi banyak bahagia, keberkahan, dan ya muluslah jalan menuju impian kamu. Terima kasih kamu sudah mampir ke videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.